Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon, termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan para ahli yang dihadirkan. Yang mulia, mohon izin saya menyertakan slide presentasi untuk memudahkan penyampaian di dalam pemberian keterangan ahli ini. Slide yang saya gunakan saya beri judul Menegakkan Kepatuhan Syarat Laporan Harta Kekayaan atau LHK, Mencegah Perbuatan Subversif Terhadap Pemilu Demokratis atau Election Subversion. Selanjutnya, secara sederhana, pemilu demokratik sering dirumuskan sebagai predictable procedures but unpredictable results. Artinya, pemilu sebagai prosedur yang diatur dengan kepastian hukum. Berikutnya, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, regularitas dan kepastian prosedur menjadi bagian integral dari asas pemilu periodik atau periodic elections, sebagaimana termuat dalam pasal 21 ayat 3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, pasal 25 huruf B ICCPR. Asas periodik tersebut diterjemahkan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar kita sebagai pemilu yang harus terselenggara reguler setiap 5 tahun sekali. Regularitas tersebut harus dibaca bukan hanya sebagai pemilu yang mesti terjadwal rutin setiap 5 tahun sekali, tapi juga berkaitan dengan implementasi kepastian proses, prosedur, tata cara, dan mekanisme. Oleh karena itu, pemilu harus pula diatur dengan penjadwalan yang juga terukur dan pasti dalam setiap fase dan rangkaian penyelenggaraannya. Berikutnya, dalam pelaksanaan asas jujur dan adil, informasi benar dan memadai sangat esensial. Hal itu ditegaskan misalnya dalam putusan MK yang terakhir nomor 166 PUU 2023 tentang Artificial Intelligence. Di sana MK mengatakan, keterwakilan demokratis menurut Mahkamah dapat ditegakkan jika pemilih mendapatkan informasi dengan baik, secara bebas dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Bahwa jika informasi yang disodorkan kepada pemilih tidak lengkap dan tidak komprehensif, maka pemilih akan kehilangan alat utama untuk memilah dan memilih pemimpin negara secara demokratis. Dan salah satu implementasi asas jujur adil dimulai dari rekrutmen dan seleksi calon. Berikutnya, putusan MK nomor 54 PUU tahun 2024 menyebutkan bahwa proses rekrutmen kepala pemerintahan harus dilakukan dengan ketat guna menghasilkan pemimpin yang bermartabat dan berkeadilan. Dalam hal ini, rakyat setelah dilakukan rekrutmen yang ketat tersebut, rakyat bebas memilih calon pemimpin berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak dan kinerja partai dan calon demi menciptakan hasil pemilihan kepala daerah yang baik. Berikutnya, putusan MK nomor 2 PUU 2022 menyebutkan soal persyaratan calon. Di dalam putusan tersebut, MK menyatakan ke-20 persyaratan yang dipersyaratkan oleh pasal 7 Undang-Undang 10 2016 merupakan seleksi awal yang dapat menghasilkan bakal-bakal calon yang berkualitas untuk dipilih oleh pemilih. Menurut Mahkamah, persyaratan calon diperlukan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi mewujudkan demokrasi yang esensial dengan tujuan luhur untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas dan berkualitas. Ahli selanjutnya masuk kepada syarat laporan kekayaan calon, diatur di dalam pasal 7 ayat 2 huruf J Undang-Undang 10 2016 bahwa calon harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi yang dilengkapi dengan dibuktikan dengan surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, instansi tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Slide berikutnya. Yang mulia, harta kekayaan bersifat dinamis, tidak statis. Bisa berkurang, bisa bertambah. Kejujuran untuk memberikan informasi yang benar dan mutakhir serta komprehensif dibutuhkan sebagai basis mengenali dan menilai rekam jejak personal calon. Kita perlu memahami bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia
tahun 2024 berada pada skor 37 poin, ranking ke-99 dari 180 negara, di bawah Timor Leste, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Slide berikut, Yang Mulia, KPK sebagai instansi yang berwenang mendapatkan mandat untuk menindaklanjuti pasal 7 ayat 2 huruf J. KPU menerbitkan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan, termasuk juga ada pedoman teknis. KPK menerbitkan Surat Edaran KPK nomor 13 tahun 2024 yang pada intinya menyatakan laporan harta kekayaan harus dibuat di atas 31 Desember 2023. KPK mensosialisasikan pada gambar di layar yang ada merah putih pada tanggal 5 Agustus. Sosialisasi kepada seluruh calon, disebut di sana bakal calon. Bahkan KPU Sarmi di media sosialnya pada 10 Agustus 2024 mensosialisasikan surat edaran KPK nomor 13 tahun 2024. Lanjut sedikit lagi Yang Mulia. Terkait dengan keterpenuhan syarat calon ini, kita masih sangat lekang ingatan dengan putusan MK nomor 70 PUU strip 22 Romawi 2024, halaman 49. Di sana Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan syarat calon menyatakan tidak hanya usia minimum, semua syarat dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 harus dipenuhi pada tahapan pencalonan. Waktunya habis Ibu. Baik Yang Mulia, boleh penutup Yang Mulia? Silakan. Ya. Putusan DKPP nomor 24 tahun 2025 menyatakan bahwa pihak termohon tidak memedomani surat edaran KPK nomor 13 tahun 2024 tentang penyerahan laporan kekayaan dan dinyatakan sebagai melanggar kode etik dan juga disebut tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Sebagai kesimpulan Yang Mulia, keikutsertaan calon yang tidak memenuhi syarat calon membuat suara pemilih menjadi tidak berharga dan terbuang sia-sia. Sebab prinsip satu orang satu suara satu nilai hanya bisa diberlakukan pada suatu pemilihan yang diikuti oleh kontestan yang berhak sah dan konstitusional. Membiarkan calon yang tidak memenuhi syarat mengikuti pemilihan adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional yang dapat diklasifikasi sebagai dalam teori kepemiluan perbuatan subversif terhadap pemilu demokratis yang jujur, adil, dan berkepastian hukum atau election subversion. Atas hal itu, MK harus mengambil tindakan tegas untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak Saud, waktunya sama Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi buat kita semua. Apa yang dimaksud dari sebuah upaya LHKPN adalah syarat dengan makna filosofis. Ada apa di balik harta kekayaan seseorang, mengapa harus dilaporkan? Di mana kompleksitasnya terkait dengan tugas-tugas KPK dan kemudian juga terkait dengan kewajiban di satu sisi dari wajib lapor atau katakanlah wajib lapor penyelenggara negara. Sebab itu dari sudut pandang di atas adalah penting untuk kemudian logika transendental menuju good governance menjadi patokan buat kita semua penyelenggara negara. Yang pada bagian lain ada hal yang paling penting apa yang disebut di dalam good governance, yaitu prinsip-prinsip yang disebut transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan fairness. Di dalam prinsip pemberantasan korupsi kita kenal apa yang disebut sebagai devil is in detail. Korupsi bisa masuk dari pintu-pintu yang sangat sempit, diantaranya tidak melaporkan LHKPN dengan sesuai dengan jadwal. Oleh sebab itu, dalam pemahaman lebih praktikal, KPK menganut apa yang disebut 9 nilai, yaitu nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Satu saja nilai ini dilanggar akan menunjukkan ada satu potensi yang memungkinkan terjadinya perilaku korup di belakang hari. Dalam hal ini tidak disiplin dalam melaporkan LHKPN. Oleh sebab itu UNCSC yang kita tanda tangani di tahun 2003, terus kemudian diratifikasi tahun 2006, menekankan apa yang disebut sebagai transparansi menjadi bagian yang paling penting di dalam pemberantasan korupsi. Nah oleh sebab itu dalam hal ini bagaimana transparansi bisa dilaksanakan, kemudian bagaimana prinsip-prinsip governance, risk and compliance atau kepatuhan adalah bagian yang paling penting di dalam pemberantasan korupsi. Mengapa transparan menjadi isu utama?
akan menjadi lebih baik karena tata kelola dari sisi penyelenggara negara dan dari sisi pemberantasan korupsi adalah hal yang paling penting di dalam melakukan apa yang disebut pada good governance. Sebagai sistem pengawasan internal, diyakini LHKPN akan menjadi fasilitator pengawasan internal lembaga pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi atau penegak hukum lainnya sebagai bagian menghindari konflik kepentingan yang sampai hari ini kita berada di ruangan ini adalah bagian yang paling sulit untuk diatasi di negeri ini. Oleh sebab itu, apa yang saksi ahli saksikan pada persidangan di KPP yang baru lalu mengenai kasus Akuo terkait dengan kewajiban salah satu calon sebagaimana yang dimohonkan, karena ada masalahnya kurangnya pemahaman tentang butir-butir di atas, padahal tentang perlunya memahami detail-detail sebagai yang saya sebutkan tadi, devil is in detail, bahwa korupsi masuk dari pintu yang sangat sederhana akan bisa terjadi di kemudian hari. Oleh sebab itu KPK dalam beberapa kesempatan at any time sebenarnya bisa dihubungi, bahkan sesederhana kita memencet telepon 198 akan datang bantuan untuk kemudian mempermudah pembuatan laporan apa yang disebut sebagai kewajiban melaporkan LHKPN. Terkait dengan undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa bagaimana sebenarnya proses pencalonan yang dikaitkan dengan pemberantasan korupsi, dikaitkan dengan tugas-tugas KPK, kemudian dikaitkan dengan tugas-tugas dari penyelenggara negara dan wajib harus melaporkan tanggung jawabnya, bagian dari bertanggung jawab moral, merupakan instrumen yang menjadi tidak bisa dipungkiri bahwa LHKPN sebenarnya adalah yang kompetensinya dipegang oleh KPK merupakan tempat yang dapat menjadi bagian bagaimana keterpaduan antara pertanggungjawaban yang dikaitkan juga dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh calon di bagian depan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa sebelumnya untuk realisasinya pada Pilkada 2024, KPK telah menerbitkan surat edaran nomor 13 tahun 2024. Petunjuknya sangat jelas dan siapapun bisa memahami, dan surat itu ditujukan kepada calon, termasuk kepada peserta dari pemilu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita kembali kepada surat edaran yang dilakukan oleh KPU RI, surat edaran KPU RI 1536 adalah sesuatu yang sebenarnya simpel untuk dilaksanakan. Demikiannya surat edaran KPU RI nomor 1536 adalah sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Perlu penegasan surat edaran KPU RI 1536 pada tanggal 8 Agustus merupakan bentuk penegasan KPU terkait dengan syarat administrasi yang disebut sebagai khusus dan periodik yang harus dilaporkan. Dalam hal adanya pertanyaan perihal tanggal 31 Desember itu adalah terkait dengan yang selama ini sering menghantui pengalaman ahli selama di KPK, ada ribuan yang harus diklarifikasi sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mendalami. Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian awal, LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang serta tata kelola yang dimaksudkan tata kelola yang dilakukan dan dimiliki oleh KPK dalam hal mengapa setiap tahun mengapa harus melaporkan, karena menurut peraturan sebelumnya seseorang bisa melaporkan sebelum dan sesudah, kemudian tahun 2016 dilakukan perubahan bagaimana caranya agar setiap tahun diperbaharui. Ini adalah untuk menjaga orang yang baik tetap menjadi baik ketika dia menjabat di jabatan yang akan dia jalani. Oleh sebab itu, Yang Mulia, devil is in detail. Dalam hal ini kami menyarankan untuk kemudian Yang Mulia tidak menganggap LHKPN ini hanya kewajiban administrasi saja atau persyaratan. Ada filosofi yang sangat kita harus pahami bagaimana kita bisa menjaga orang baik untuk tetap baik, tetapi ketika dia terindikasi tidak menunjukkan sikap baiknya dalam hal ini kedisiplinannya, itu indikasi bahwa sebenarnya calon yang bersangkutan harus dicoret. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Bapak. Pak Hasim silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah